Pernah kepikiran nggak? Apa kita bisa jadi lebih sehat hanya dengan mengubah cara kita berpikir? Maksudnya, apa bisa ya kesehatan fisik kita diubah cuma dengan menantang asumsi paling dasar kita tentang pikiran dan tubuh? Ini bukan ngomongin fiksi ilmiah loh, ini adalah pertanyaan nyata yang akan kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari satu kata yang kayaknya udah nggak asing lagi. Mindfulness. Buat kebanyakan orang, kalau dengar kata ini, yang kebayang pasti ya meditasi, duduk tenang, berusaha kosongin pikiran. Persis kayak yang digambarin di sini. Tapi, gimana kalau definisi yang populer itu justru, agak meleset dari intinya? Gimana kalau kekuatan sejati dari mindfulness itu ternyata sama sekali nggak ada hubungannya dengan duduk diam dan meditasi? Nah, disinilah definisi dari Profesor Ellen Langer mengubah total cara pandang kita. Buat dia, mindfulness itu sesederhana ini. Proses aktif untuk memperhatikan hal-hal baru. Udah, gitu aja. Nggak perlu meditasi. Definisi yang kelihatannya simple ini ternyata jadi kunci buat ngebuka pemahaman baru tentang betapa kuatnya pikiran kita atas tubuh kita. Dengan definisi baru tentang mindfulness sebagai memperhatikan hal baru tadi, sekarang kita jadi bisa ngebongkar salah satu ilusi terbesar dalam dunia kesehatan, yaitu gagasan kalau pikiran dan tubuh itu adalah dua entitas yang terpisah. Pengalaman pribadi Profesor Langer sendiri jadi contoh yang paling pas. Bayangin ya, dia merasa mual banget pas mau makan sesuatu yang dia kira itu pankreas. Tapi, seperti yang dia tulis di sini, dia baru sadar kalau beberapa saat sebelumnya dia udah makan pankreas itu dan gak ada masalah sama sekali. Terus yang bikin dia mual barusan apa dong? Ternyata cuma sepotong ayam biasa. Reaksi fisiknya, rasa mualnya, itu nggak dipicu oleh makanannya, tapi oleh pikirannya tentang makanan itu. Kejadian ini nunjukin banget pergeseran cara berpikir yang fundamental, seperti yang bisa kita lihat perbandingannya di sini. Kita pindah dari dualisme pikiran tubuh, pemikiran kuno yang bilang pikiran dan tubuh itu terpisah, ke kesatuan pikiran tubuh. Sebuah pemahaman baru bahwa keduanya itu satu unit tunggal yang gak bisa dipisahin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, buktinya. Soalnya, gagasan kesatuan pikiran tubuh ini bukan cuma teori. Ada banyak penelitian ilmiah yang keren banget yang nunjukin gimana pola pikir kita benar-benar bisa mengubah realitas fisik kita. Kita mulai dari studi yang terkenal banget tentang para pelayan hotel. Pertanyaan penelitiannya simpel aja, seperti yang tertulis di sini. Apa bisa, cuma dengan mengubah persepsi kita tentang suatu aktivitas, tubuh kita ikut berubah secara biologis? Gini cara kerjanya, para pelayan ini dibagi jadi dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok kontrol, cuma dikasih informasi kesehatan umum biasa. Nah, kelompok kedua yang disebut kelompok pola pikir, dikasih tahu satu hal yang mengubah segalanya. Pekerjaan mereka sehari-hari, yang dorong troli, bersih-bersih kamar, ganti spray, itu ternyata setara loh sama olahraga lengkap di gym. Dan hasilnya, wah, benar-benar di luar dugaan. Ingat ya, mereka ini nggak kerja lebih keras, nggak ngubah pola makan. Sama sekali. Satu-satunya yang beda adalah pola pikir mereka. Tapi lihat hasilnya. Berat badan turun, tekanan darah turun, bahkan lingkar pinggang pun ikut berkurang. Semua ini cuma karena mereka mulai menganggap pekerjaan mereka sebagai olahraga. Kalau studi yang barusan udah bikin kita takjub, yang ini lebih gila lagi. Studi bernama Counterclockwise ini nyajuin pertanyaan yang lebih radikal. Bisa nggak sih sekelompok pria berumur 70-an memutar balik waktu secara biologis hanya dengan hidup dan berpikir seolah-olah mereka 20 tahun lebih muda? Eksperimennya gini, selama seminggu penuh, sekelompok pria lansia ini tinggal di sebuah tempat yang didesain persis seperti 20 tahun yang lalu. Musiknya, acara TV-nya, majalahnya, sampai obrolannya, semuanya dirancang untuk membawa pikiran mereka kembali ke masa saat mereka masih lebih muda. Hasilnya benar-benar mengguncang dunia medis. Seperti yang bisa kita lihat, mereka mengalami perbaikan biologis yang bisa diukur. Penglihatan jadi lebih baik, pendengaran lebih tajam, kekuatan genggaman tangan meningkat. Poin pentingnya di sini adalah mereka bukan cuma merasa lebih mudah, tapi tubuh mereka secara objektif berfungsi seolah-olah lebih mudah. Pikiran mereka seakan-akan berhasil memutar balik jam biologis tubuh mereka. Jadi, setelah lihat semua bukti yang luar biasa tadi, pertanyaan praktisnya sekarang adalah gimana caranya kita bisa menggunakan kekuatan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena ini bukan cuma buat eksperimen di lab kan? Nah, kuncinya ada pada sebuah konsep sederhana yang disebut Langer sebagai perhatian pada variabilitas. Intinya gini, gak ada satupun gejala, entah itu rasa sakit, capek, atau cemas, yang sifatnya konstan 100%. Pasti ada naik turunnya.
Ada momen di mana rasanya lebih baik dan ada momen di mana rasanya lebih buruk. Prosesnya, seperti yang dijelaskan di sini, dimulai dengan mengakui dulu apa gejalanya. Terus, bukannya pasrah, kita mulai memperhatikan secara aktif kapan sih gejalanya membaik, kapan memburuk. Dengan begitu, kita jadi mempertanyakan apakah gejala ini beneran permanen. Saat kita sadar kalau rasa sakitnya nggak selalu di level 10, kadang 7, kadang bahkan 4, kita mulai bisa mengambil kembali kendali. Kita menghancurkan ilusi bahwa kondisi ini mutlak dan nggak bisa diubah. Dan dampaknya ini nyata secara fisik, bukan cuma psikologis. Coba lihat grafik ini dari sebuah studi pada ibu hamil. Kelompok yang secara sadar melatih perhatian pada variabilitas selama kehamilan, ternyata melahirkan bayi yang secara signifikan lebih sehat. Ini diukur dari skor Apgar bayi mereka saat lahir, yang jauh lebih tinggi dibanding kelompok kontrol. Semua ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah perspektif baru yang sangat kuat, yaitu tentang cara kita memandang ketidakpastian itu sendiri. Kutipan di slide ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ketika tidak ada yang pasti, bukankah hampir segalanya mungkin? Pesan utamanya adalah mengubah cara kita melihat ketidakpastian. Bukan lagi sebagai ancaman yang menakutkan, tapi justru sebagai pintu yang membuka berbagai kemungkinan. Kalau segala sesuatu bisa berubah, itu artinya mereka juga bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi, untuk menutup bahasan kita kali ini, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Batasan apa dalam hidup Anda saat ini, entah itu soal kesehatan, kemampuan, atau kebahagiaan, yang sebenarnya hanyalah sebuah pola pikir yang belum pernah Anda tantang? Kemungkinan baru apa yang akan terbuka jika Anda mulai memperhatikan variasinya dan menyadari bahwa kekuatan untuk mengubahnya ada di tangan Anda?